Merdeka. Adapun nama kelompok kami, saya sendiri Elgin Juniarti dengan NIM 23531039. Ini adalah rekan saya. Saya Elsa Gustiana dengan NIM 23531040. Saya Dio Sirindang dengan NIM 23531032. Saya Riki Saputra dengan NIM 23531026. Saya Pediat Permata Abadi dengan NIM 23531047. Dan saya Fadil Aprianto dengan NIM 23531044. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu modul ajar. Modul ajar adalah dokumen perencanaan pembelajaran yang disusun secara sistematis dan lengkap untuk digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran. Modul ajar mencakup tujuan pembelajaran, materi, kegiatan pembelajaran, asesmen, serta instrumen dan sumber belajar yang digunakan. Adapun informasi umum dari modul ajar, yang pertama itu ada identitas modul. Identitas modul terdiri dari nama penyusun, satuan pendidikan, tahun ajaran, jenjang sekolah, kelas, fase atau semester, dan alokasi waktu. Kemudian ada kompetensi awal. Kompetensi awal itu terdiri dari elemen dan capaian pelajaran. Kemudian ada profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi. Yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua itu berkebinekaan global. Yang ketiga gotong royong. Keempat mandiri. Yang kelima bernalar kritis. Yang keenam kreatif. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya tadi, masih di kompetisi awal. Di sini ada yang namanya sarana dan prasarana. Nah, sarana prasarana ini yaitu konsep yang saling berkaitan dalam konteks penyediaan fasilitas untuk mencapai tujuan tertentu, seperti pendidikan atau pembangunan. Sarana merujuk pada peralatan atau benda bergerak yang digunakan secara langsung untuk menunjang suatu proses, contohnya itu seperti buku, komputer, atau alat tulis. Nah, sedangkan prasarana adalah fasilitas yang lebih permanen dan tidak bergerak, seperti gedung jalan atau jaringan listrik yang mendukung berjalannya suatu proses. Nah, yang lanjut yaitu target peserta didik, itu mengacu pada kelompok siswa yang menjadi fokus utama dalam suatu proses pembelajaran. Pemahaman tentang target peserta didik sangat penting dalam merancang dan melaksanakan kegiatan belajar yang efektif sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing kelompok. Nah, yang terakhir itu ada model pembelajaran. Nah, model pembelajaran ini kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembelajaran. Nah, model ini mencakup seluruh aspek penyajian materi pembelajaran, termasuk fasilitas pendukung, sebelum, saat, dan setelah proses pembelajaran berlangsung. Nah, model pembelajaran ini juga berfungsi sebagai pedoman bagi guru dan siswa dalam merencanakan serta melaksanakan kegiatan pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan dari teman saya tadi, melanjutkan, yaitu di komponen inti, yaitu tujuan pembelajaran adalah hasil yang ingin dicapai dari proses pembelajaran. Secara umum, tujuan pembelajaran mencakup penguasaan pengetahuan, pembangunan keterampilan, pembentukan sikap dan nilai. Adapun penguasaan pengetahuan itu siswa memahami konsep secara benar. Pengembangan keterampilan itu siswa mampu melakukan atau mempraktikkan sesuatu. Pembentukan sikap dan nilai, siswa menunjukkan perilaku positif sesuai dengan nilai yang dipelajari. Adapun contoh, peserta didik mampu menjelaskan proses fotosintesis dan memberikan contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya yaitu ada pemahaman bermakna, yaitu terjadi ketika tujuan pembelajaran tidak hanya berorientasi pada hafalan, tapi benar-benar membangun pengertian yang mendalam yang bisa dikaitkan dengan pengetahuan yang telah dimiliki siswa sebelumnya, pengalaman hidup sehari-hari, situasi nyata, dan atau kontekstual. Jadi, pemahaman bermakna
membantu siswa mengerti konsep secara mendalam, mampu mengaitkan teori dengan praktik, siap menerapkan ilmunya di berbagai situasi baru. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya dari rekan saya sebelumnya, yaitu pertanyaan pemantik dalam modul. Pertanyaan pemantik adalah pertanyaan singkat, provokatif, atau menantang yang dirancang untuk merangsang pikiran, membangkitkan rasa ingin tahu, dan mengarahkan perhatian peserta didik ke topik atau pembahasan inti yang akan dibahas dalam modul. Tujuannya adalah untuk memantik atau menyalakan minat belajar mereka sejak awal. Karakteristik pertanyaan pemantik yaitu terbuka. Terbuka di sini adalah mendorong berbagai kemungkinan jawaban, bukan hanya ya atau tidak. Selanjutnya itu relevan, berhubungan langsung dengan materi yang akan dipelajari dan seringkali dikaitkan dengan pengalaman atau pengetahuan peserta didik. Selanjutnya itu memicu pemikiran kritis, mengajak peserta didik untuk menganalisis, mensintesis atau mengevaluasi suatu ide. Singkat dan jelas. Nah, ini mudah dipahami dan tidak membingungkan peserta didik. Dan yang terakhir itu menimbulkan diskusi. Idealnya memicu percakapan atau perdebatan di antara peserta didik. Contoh dari pertanyaan pemantik yaitu mengapa air dan minyak tidak bisa menyatu. Nah, ini untuk modul tentang sifat dan zat. Apa yang akan terjadi jika manusia tidak memiliki bahasa? Ini untuk modul tentang komunikasi. Bagaimana kita tahu bahwa bumi itu bulat? Ini untuk modul tentang astronomi. Dan contoh lainnya, jika Anda bisa mengubah suatu hal di dunia ini, apa itu dan mengapa? Nah, ini untuk modul tentang perubahan sosial. Materi berikutnya adalah kegiatan pembelajaran dalam modul. Kegiatan pembelajaran adalah serangkaian aktivitas atau interaksi yang dirancang secara sistematis dan atau untuk memfasilitasi peserta didik dalam sampai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dalam modul. Ini adalah inti dari peserta didik aktif terlibat dalam mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Adapun karakteristik kegiatan pembelajaran yang efektif yaitu berpusat pada peserta didik, seperti memberdayakan peserta didik untuk aktif, bukan hanya pasif untuk menerima informasi. Yang kedua itu bervariasi, menggunakan berbagai model metode dan pendekatan seperti diskusi, eksperimen, studi kasus, proyek, simulasi, dan lain-lain untuk mengakomodasi gaya belajar peserta didik yang berbeda. Yang kedua itu interaktif, untuk mendorong kolaborasi antara peserta didik dan interaksi materi serta pendidik. Selanjutnya itu bertahap, dimulai dari konsep dasar hingga yang lebih kompleks, membangun pemahaman secara bertingkat. Memberikan umpan balik, ini menyediakan kesempatan bagi peserta didik untuk mengetahui sejauh mana pemahaman mereka dan area yang perlu ditingkatkan. Yang terakhir itu mengarah pada tujuan pembelajaran. Setiap kegiatan memiliki kontribusi yang jelas terhadap pencapaian kompetensi yang diharapkan. Contoh dari kegiatan pembelajaran yaitu diskusi kelompok, membahas studi kasus atau topik tertentu. Proyek individu atau kelompok menerapkan pengetahuan untuk membuat suatu produk atau solusi. Presentasi menyajikan hasil penelitian atau pemahaman topik. Studi kasus yaitu menganalisis situasi nyata dan mencari solusinya. Yang terakhir ada refleksi jurnal, menuliskan pemikiran dan pembelajaran setelah suatu aktivitas. Singkatnya, pertanyaan pemantik adalah pemicu awal yang membangkitkan minat, serta kegiatan pembelajaran adalah serangkaian aksi yang dilakukan untuk memandu dan memfasilitasi proses belajar demi mencapai tujuan modul secara efektif. Keduanya adalah komponen vital dalam sebuah modul yang dirancang dengan baik. Sekian penjelasan dari saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yang dimana tentang asesmen. Di mana pengertian dari asesmen adalah proses pengumpulan dan interpretasi informasi tentang pencapaian belajar siswa. Yang dimana tujuannya adalah mengetahui tingkat pemahaman siswa, menentukan langkah pembelajaran selanjutnya. Adapun jenis asesmen, yang dimana pertama itu asesmen
diagnostik yang yaitu dilakukan sebelum pembelajaran untuk mengetahui kesiapan dan kebutuhan siswa. Yang kedua ada asesmen formatif, yaitu dilakukan selama pembelajaran dan memantau kemajuan belajar. Dan yang terakhir yaitu asesmen sumatif, yang dimana dilakukan di akhir pembelajaran untuk menilai pencapaian kompetensi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penilaian, yang dimana pengertian dari penilaian adalah bagian dari asesmen yang lebih spesifik atau memberi nilai terhadap capaian siswa. Yang dimana bentuk dari penilaian yaitu pengetahuan, tes tertulis, lisan atau tugas. Bentuk penilaian dari keterampilan yaitu praktik, langsung, proyek atau portofolio. Dan bentuk penilaian dari sikap yaitu observasi, jurnal atau penilaian diri. Adapun yang ketiga yang saya akan jelaskan yaitu tentang pengayaan, yang dimana pengertian dari pengayaan adalah kegiatan pembelajaran tambahan bagi siswa yang sudah mencapai atau melampaui kriteria ketuntasan minimal atau KKM, yang dimana tujuannya adalah mengembangkan potensi lebih lanjut, memberikan tantangan tambahan. Bentuk kegiatannya yaitu proyek mini, penelitian sederhana, diskusi kelompok, tugas lanjutan dan eksplorasi topik lanjutan. Dan yang terakhir yang saya akan jelaskan yaitu tentang remedial, yang dimana pengertian dari remedial itu adalah kegiatan pembelajaran ulang bagi siswa yang belum mencapai KKM, yang dimana bentuk kegiatannya yaitu pembelajaran ulang dengan metode berbeda, tugas tambahan yang bersifat membimbing, bimbingan individual atau kelompok kecil. Hubungan antar keempatnya, adapun hubungan antar keempatnya, di mana asesmen dan penilaian dilakukan untuk mengetahui capaian belajar siswa. Berdasarkan hasil tersebut, pengayaan diberikan kepada siswa yang sudah menguasai materi. Remedial diberikan kepada siswa yang belum tuntas agar bisa mencapai ketuntasan belajar. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari rekan saya tadi. Di sini saya dapat materi lampiran, yang dimana lampiran itu terdapat 3. Yang pertama LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nah, adapun pengertian lembar kerja peserta didik. Lembar kerja peserta didik adalah bahan ajar yang berupa tugas atau aktivitas yang harus dikerjakan oleh siswa untuk membantu memahami materi. LKPD biasanya berisi instruksi, soal, atau aktivitas praktik. Adapun fungsinya, yang pertama membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir. Yang kedua, mendorong siswa aktif belajar. Dan yang ketiga, menguji pemahaman siswa terhadap materi. Adapun contoh LKPD itu sendiri. Yang pertama, petunjuk pengerjaan. Yang kedua, tugas atau soal latihan. Yang ketiga, studi kasus atau percobaan. Dan yang keempat, kolom jawaban siswa. Nah, selanjutnya yaitu yang kedua, glosarium. Adapun pengertiannya, glosarium adalah daftar istilah yang penting dalam modul beserta penjelasan atau definisinya. Biasanya disusun secara alfabetis. Adapun di sini fungsinya, yang pertama itu membantu siswa memahami istilah asing atau sulit. Yang kedua, mempermudah pemahaman materi secara keseluruhan. Nah, di sini ada pun contoh glosarium. Ada yang pertama itu istilah atau pengertian. Yang kedua itu evaluasi, yang dimana isinya proses menilai hasil belajar siswa ini tadi. Nah, yang ketiga ini metodologi atau cara atau teknik dalam melakukan penelitian. Adapun yang terakhir atau yang ketiga, daftar pustaka. Pengertian daftar pustaka itu adalah kumpulan sumber bacaan atau referensi yang digunakan di dalam penyusunan modul. Adapun fungsinya, yang pertama itu memberikan pengakuan terhadap sumber yang digunakan. Yang kedua, mempermudah pembacaan materi, mempermudah pembaca mencari referensi lebih lanjut. Yang keempat, menunjukkan keakuratan dan keilmiahan modul. Adapun contohnya, nah contohnya itu seperti ini, bisa dilihat. Nah, mungkin sekian itu saja yang dapat saya sampaikan.